Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT pada siang sore menjelang sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian bulanan kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pada bulan lalu kita membahas tentang muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah, bahwa kita dimanapun kita berada, baik di waktu sendiri maupun di waktu bersama, waktu sepi, waktu rame, kita senantiasa menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Sehingga sikap muraqabatullah itu melahirkan sikap mawas diri pada kita, sehingga kita sadar apa yang kita lakukan sehari-hari, yang baik, yang buruk, semua diketahui oleh Allah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti disaksikan oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun itu pasti disaksikan oleh Allah. Sehingga lahir sikap yang disebut dengan sikap melekat, ya, ketakwaan yang melekat. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada judul baru, yaitu tentang takwa, ya, tentang takwa. Takwa ini adalah puncak cita-cita kehidupan seorang mukmin. Puncak cita-cita kita ingin menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa. Karena Allah sendiri mengatakan yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lengkapnya ayat itu mengatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, untuk saling mengenal. Ini suku mana? Suku Jawa, suku Batak, suku Padang, ya, suku Makassar. Nah, itu kita akan kenal mungkin melalui bahasanya, melalui budayanya. Bahkan kadang-kadang kita bisa mengenal juga dari wajahnya, ya, dari wajahnya kelihatan, oh ini tampangnya tampang Batak, gitu. Oh ini tampang Jawa, ini ketahuan itu. Ya, itu Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi untuk saling mengenal. Namun demikian, kata Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita disebut sebagai seorang muslim. Syahadat itu pintu masuk untuk menjadi muslim.
Tapi sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, muslim saja, itu belum cukup. Sebab begini, ketika terjadi Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Makkah, ketika Nabi ingin menunaikan ibadah haji yang pertama kali. Jadi pada waktu itu kota suci Makkah itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mau tidak mau baru bisa menunaikan ibadah haji itu dengan aman, tidak ada halangan ketika kota Makkah itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi oleh sebab itu dari Madinah Nabi berangkat menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji itu kan rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Itu turun perintah ibadah haji itu sudah pada tahun yang ke-10 Hijriah, sudah 10 tahun di Madinah. Jadi akhirnya karena memang ibadah haji itu semua konsentrasi ritualnya itu adanya di kota Makkah. Tawaf, sa'i, wukuf, ya, lempar jumrah itu kan semuanya di kota Makkah, sekitar kota Makkah. Jadi mau tidak mau ya memang kota Makkah itu harus dikuasai. Akhirnya berangkatlah Nabi dengan rombongan sahabat-sahabat untuk menuju kota Makkah. Nah, ketika menjelang masuk kota Makkah itu, Nabi mengistirahatkan pasukannya, tentaranya, 1 malam. Kemudian di malam hari itu dikirimlah oleh Nabi sahabat untuk memata-matai kondisi kota Makkah, kira-kira seperti apa kalau kita besok masuk ke kota Makkah. Oleh Nabi dikirim seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dimata-matailah kota Makkah itu. Rupanya di malam yang sama Abu Sufyan, ya, dedengkotnya kota Makkah, sudah mendengar kabar kalau kaum muslimin akan datang ke kota Makkah bersama Nabi. Mereka juga mengintai di malam hari itu. Jadi di malam hari itu kepergoklah Abu Sufyan ini dengan utusan Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Qadar Allah ditangkap oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sufyan dibawa menghadap kepada Nabi. Abu Sufyan ini termasuk dedengkot, ya, tokoh di kota Mekah yang paling benci terhadap agama Islam. Nah, malam itu dihadapkan pada Nabi, kemudian kata Nabi, ya coba kalian jaga dia malam hari ini, besok sudah salat subuh bawa menghadap padaku. Besok paginya sudah subuh dibawalah menghadap pada Nabi. Oleh Nabi dibuka selendang hajinya, dibentangkan, dipersilakan Abu Sufyan duduk di atas selendang hajinya itu, jubah hajinya itu. Sahabat lain heran, kok orang yang paling dimusuhi, yang kan paling kita cari-cari, kok diperlakukan sedemikian rupa oleh Nabi. Tapi Nabi menangkap kekecewaan sahabat itu, ya. Jadi kata Nabi, bagaimanapun juga Abu Sufyan ini, ya, ini adalah saudaranya Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Nabi, ya. Walaupun sampai akhir hayatnya kan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi masih saudara dengan Abdullah, ayahnya Nabi, ya. Abu Talib ini ayahnya Ali bin Abi Talib. Jadi walaupun musuh, ya, berbeda keyakinan, tapi dari sisi kekeluargaan dia memang pantas untuk dihormati oleh Nabi. Jadi pada waktu ketika berhadapan dengan Nabi, memang di masa jahiliyah itu ada hukum yang tidak tertulis, konvensi namanya. Barang siapa yang tertangkap tangan dalam tugas mata-mata, itu berat hukumannya, ya, bisa dihukum mati. Jadi kata Nabi, paman sudah paham kira-kira hukuman apa yang pantas untuk aku berikan, kata Nabi kepada Abu Talib. Kata Abu Sufyan, ya saya sudah paham, ya, gitu. Tentu saya akan dapat hukuman mati. Kata Nabi, tidak, aku ingin sesudah dari masjid ini, ya, paman ke keliling kota Mekah itu,
mengumumkan supaya semua penduduk Mekah, ya, sesudah subuh ini harus masuk ke rumah masing-masing sambil menutup pintu. Yang kedua, berlindung di tempat-tempat ibadah yang ada di kota Mekah. Ya, tentu bagi yang Nasrani mungkin di gerejanya, ya, berlindung di kota Mekah, kami jamin keamanan. Atau masuk ke rumah paman sendiri, ke rumah Abu Sufyan sendiri, kami jamin keamanannya. Oleh Abu Sufyan karena mendingan daripada dihukum mati, ya kan, mengumumkan itu, ya tidak apa-apa, diumumkanlah oleh Abu Sufyan ke penduduk Mekah pada waktu itu. Nah, ketika itu baru kaum muslimin masuk kota Mekah. Ya, kata Nabi, man dakhala masjidan fahuwa amin. Siapa yang berlindung di masjid-masjid yang ada, aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing, tutup pintu, aman. Atau yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, jamin keamanan. Sehingga penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah itu tidak terjadi pertumpahan darah. Dan itu ditandai dengan turunnya ayat Iza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau pertolongan Allah datang, terbukalah kota Mekah itu, terbukalah hati penduduk Mekah. Penduduk Mekah sebahagiannya sudah mengungsi karena memang mereka menyadari dulu ketika Nabi Muhammad itu berada di Mekah sebelum hijrah, itu diusir, disakiti, ya, diboikot, bahkan diancam untuk dibunuh. Nah, mereka beranggapan ini umat Islam masuk kota Mekah pasti ingin membalas dendam, tapi ternyata tidak. Nah, jadi ketika itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka akan kalian lihat banyak manusia kota Mekah, penduduk kota Mekah itu yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwajan, bergelombang-gelombang, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oleh sebab itu kata Allah, ketika kalian memperoleh kemenangan, keberhasilan, jangan berpesta pora, fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhan, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, karena Allah itu Maha Pengampun dan penerima taubat. Jadi datanglah orang-orang dari berbagai pelosok kota Mekah menghadap kepada Nabi, ya. Dalam Al-Quran dinukilkan waqalatil a'rabiyyu qalu amanna. Datanglah orang-orang Arab dari berbagai pelosok itu, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat itu pintu masuk Islam. Kita baru dikatakan Islam sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Turun ayat wa qalatil nabiyyu qalu amanna. Datanglah orang dari berbagai pelosok Arab itu mengucapkan amanna. Tapi kata Allah, qul lam tu'minu, kalian belum lagi beriman. Mengucapkan dua kalimat syahadat saja belum lagi mukmin, tapi sudah muslim, ya, sudah muslim. Walakin qulu aslamna, kata Allah, katakanlah kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian, baru di lisan, baru diucapkan, belum masuk ke dalam hati, belum menjadi keyakinan. Diucapkan, ya sudah diucapkan, tapi belum menjadi keyakinan, belum masuk ke dalam hati. Nah, kita tahu bahwa hati itu adalah raja, ya kan? Hati itu, ya, orang mau mati kalau karena hatinya, ya, mati pun mau ya karena di hatinya yang tersinggung, kan gitu. Jadi ini orang belum masuk lagi iman ke dalam hatinya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk iman itu ke dalam hati. Jadi seorang baru dikatakan mukmin, ya, itu harus tiga hal syaratnya. Yang pertama, diucapkan oleh lidah. Yang kedua, dibenarkan oleh hati.
yang ketiga diamalkan oleh perbuatan. Jadi kalau 3 syarat itu sudah terpenuhi, baru disebut mukmin. Diucapkan, dibenarkan oleh hatinya, dilaksanakan dalam hidupnya, itu baru dia sebut mukmin. Kalau sekedar di bibir saja, baru muslim. Jadi kalau begitu, ya, baru kita meningkat menjadi mukmin setelah muslim kalau 3 syarat terpenuhi: ucapan, perbuatan, dan hati. Nah, kemudian setelah kita disebut dengan mukmin, tidak ada artinya kita mukmin kalau belum beramal soleh. Dalam ayat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat, selalu beriringan, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh buah dari iman. Amal soleh buah dari iman. Orang yang sudah beramal soleh disebut orang-orang muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Ya, ihsan itu perbuatan baik itu tidak hanya sekedar untuk dirinya, tapi sudah melampaui kepada orang lain. Ketika orang di sekitar dia sudah merasakan amalnya, itu baru disebut dengan muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik terhadap dirimu. Nah, jadi dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muhsinin, itu tingkat-tingkatnya, menjadi orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Tapi orang yang berbuat ihsan itu baru sah ihsannya kalau ikhlas. Baru sah ihsannya kalau ikhlas. Oleh sebab itu di atas muhsin, mukhlis. Mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis, ikhlas. Dan syarat amal kita diterima oleh Allah, pertama ikhlas. Itu syaratnya amal kita diterima oleh Allah. Yang kedua, amal itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan contoh dari Nabi. Itu syarat sahnya amal kita diterima oleh Allah. Nah, ketika kita sudah sampai kepada orang yang mukhlisin, baru setingkat lagi disebut muttaqin. Kita bicara tentang takwa. Jadi takwa itu puncak cita-cita seorang muslim. Nah, takwa itulah yang ingin kita capai. Apa itu takwa? Nah, di sini beberapa imam menyebutkan takwa itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan diri sama Allah. Takwa itu menurut Ibnu Taimiyah, 1, al-amalu bil ma'mur, melaksanakan, mengamalkan apa yang diperintah, menghentikan apa yang dilarang. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Takut kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah. Lalu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, ulama salaf, mengatakan tarkuz dzunub sariruha wa kabiruha,
meninggalkan perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Meninggalkan semua perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Lalu kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, laisal iman bitahalli, iman itu bukan hanya sekedar hiasan di bibir dan angan-angan, tetapi iman itu, kata Imam Malik, ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, apa yang terpatri di dalam hati lalu dibenarkan dalam amal perbuatan. Itu kata Imam Malik. Kemudian ada ulama-ulama, sebagian ulama juga mengatakan takwa itu adalah engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah itu pembatas, benteng pembatas antara dirimu dan azab Allah. Takwa itulah yang membentengi kita. Dengan takwa itu kita terhindar dari azab Allah. Itu pengertian takwa. Nah, kemudian dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa berakibat, berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, orang yang suka berbuat dosa, sering berbuat dosa, bergelimang dosa, biasanya orang itu suka melamun. Itu pengaruh dosa. Jika suka melamun, berangan-angan, jadi dosa itu membayang-bayangi kita, sehingga kita menjadi melamun dan sempit pikiran. Orang yang banyak berbuat dosa, pikirannya sempit, nggak lapang. Yang kedua, orang yang berbuat dosa mudah lupa terhadap ilmu yang diajarkan. Apa yang diajar di dalam masjid, sampai di luar masjid dah lupa terhadap ilmu. Jadi ilmu itu tidak melekat. Kalau kita banyak dosa, ya, di samping faktor umur ya, kalau faktor umur kan itu kan sudah manusiawi lah, ya, itu suka lupa. Apa yang diajarkan Ustaz lupa, kemudian sesudah di luar masjid lupa. Nah, itu suka lupa. Kemudian orang berbuat dosa yang ketiga, rezekinya susah. Ya, kalau kita banyak dosa, rezeki sempit, hati sempit, rezeki sempit, pikiran sempit. Kalau kita banyak berbuat dosa. Kemudian kalau suka berbuat dosa, hatinya kasar. Ya, orang banyak berbuat dosa, hatinya kasar, hatinya nggak lembut. Kalau orang banyak berbuat dosa. Kemudian orang yang banyak berbuat dosa, umurnya sia-sia. Umurnya sia-sia. Umur panjang, tapi dosa banyak. Jadi panjang umur sia-sia, tidak bermanfaat. Yang paling bahaya lagi, orang yang banyak berbuat dosa datang nanti di hari kiamat dengan beban yang berat, memiliki beban yang berat, beban dosa. Nah, oleh sebab itu kata Allah, jadikanlah takwa sebagai perisai hidup. Kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, oleh sebab itu di dalam bab takwa ini
dimulai dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan benar-benar bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan penyerahan diri kepada Allah. Di surat Ali Imran ayat 102. Kemudian juga kata Allah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, semaksimalnya. Berusahalah untuk bertakwa kepada Allah sekuat tenaga yang Anda bisa. Bertakwalah kepada Allah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Jangan suka bohong, ya. Qawlan sadidan, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang benar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam hidupnya. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah, gak ada yang susah, gak ada yang sulit, gak ada yang harus membebani pikiran kita. Percayalah, Allah pasti memberikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak bisa terpecahkan persoalannya, bangunlah di malam hari, bermunajatlah kepada Allah, mintalah kepadanya, ya Allah, problem yang saya hadapi ini rasanya nggak bisa saya menyelesaikannya, berikanlah pertolonganmu ya Allah, bukakanlah hatiku ya Allah, berikanlah jalan keluar bagiku ya Allah. Bermunajat di malam hari dengan salat tahajud, ya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Wa yarzuqhu, tidak saja Allah berikan solusinya, jalan keluarnya, tapi Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, yaitu di pintu-pintu yang dia tidak duga sebelumnya. Soal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, ya, sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin sebelum kita diciptakan, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu tidak ada, kata Allah, satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah tentukan rezekinya. Nah, oleh sebab itu jangan putus asa, ya, mencari rezeki. Berikhtiar, berusaha, pasti ada jalannya. Bertakwalah pada Allah, serahkan pada Allah. Semua yang diciptakan ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa tidak kenal putus asa, ya. Allazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah, maka Allah akan perlihatkan kepada kita perbedaan yang hak dan batil, yang benar dan yang salah, ya. Yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan ampuni, hapuskan kesalahan-kesalahan kita, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kita, wallahu dzul fadlil azim, karena Allah memiliki karunia yang sangat besar. Nah, disinilah esensinya takwa itu. Dia adalah puncak cita-cita hidup seorang mukmin. Setelah dia muslim, dia mukmin, dia muhsin, dia mukhlis, dia muttaqin. Jadi pada tingkat yang kelima itu muttaqin. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Tingkat yang kelima, yang paling tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qila ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling mulia? Kata sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi mengatakan, atqahum, orang yang paling bertakwa di antara kalian, itulah orang yang paling mulia. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasulullah, selain itu yang kami tanyakan. Lalu kata Nabi, fa Yusuf Nabi Allah ibnu Nabi Allah bin Nabi Allah. Yusuf anaknya Nabi Allah, Ishak anaknya Yakub, ya, jadi dari kakeknya sudah Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, dia sendiri Nabi. Laisa an hadza nas'aluka, bukan juga itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Fa an ma'adinal Arab tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Dari kelompok bangsa Arab, ya, yang paling bertakwa adalah orang yang paling dahulu masuk Islam, kemudian generasi kedua, ketiga, dan berikutnya. Jadi yang paling dahulu itulah yang paling bertakwa di antara orang yang masuk Islam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallam, inna dunya hulwatun khadirah. Kata Nabi, dunia ini manis dan hijau. Manis untuk dirasakan, hijau untuk dipandang. Dunia itu enak. Nah, itulah bahasa bebasnya, enak, indah, hijau, indah untuk dipandang, enak untuk dirasakan. Tapi yang perlu kalian ketahui, kata Nabi, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Yang harus kalian ketahui, kalian itu dijadikan oleh Allah di atas dunia ini sebagai khalifah. Ini dunia indah, hijau, tapi ketahuilah, kalian diciptakan oleh Allah di atas dunia yang indah dan hijau itu sebagai khalifah. Sebagai khalifah, fayanzura kaifa ta'malun, maka kalian akan diperhatikan oleh Allah apa yang kalian perbuat di dunia yang indah ini. Fatakun dunia, bertakwalah kalian terhadap dunia ini, jangan terjerembab dengan keindahan dunia ini. Walaupun indah, hijau, manis, tapi hati-hati. Nah, itulah ittaqullah, hati-hati. Ya, jangan terpukau dengan keindahan dunia. Wattaqullah, wattaqun nisa, hati-hatilah kalian terhadap indahnya dunia ini. Yang kedua, hati-hatilah kalian terhadap perempuan. Itu peringatan Nabi, karena wanita inilah kadang-kadang yang menjerumuskan laki-laki jauh dari takwa kepada Allah. Bahkan dicontohkan di sini, fa inna awwala fitnah, sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa kaum Bani Israel adalah soal perempuan. Bangsa Bani Israel itu terjerembabnya itu adalah karena perempuan. Yahudi, ya kan, Bani Israel itu Yahudi. Nah, itu terjerembabnya adalah soal perempuan. Oleh sebab itu, oleh Yahudi, perempuan itu dijadikan juga untuk merusak manusia. Orang Yahudi, ya, kalau ada tokoh-tokoh dunia yang menonjol dia Muslim, katakanlah apalagi dia Muslim, itu akan diumpan dengan wanita, diumpan dengan wanita, atau dengan uang, ya, atau dengan jabatan. Itulah kerjanya Yahudi. Inilah yang pertama yang menyebabkan fitnah yang menimpa kaum Yahudi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis dari Ibnu Mas'ud. Hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW,
Nabi berlindung. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, kemudian terpelihara diri, wal ghina, dan juga dari kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar engkau melimpahkan petunjuk kepadaku, ketakwaan, kehormatan diri, dan kecukupan. Orang yang kaya itu artinya orang yang berkecukupan. Kemudian juga dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallam yaqulu man khalafa ala yaminin summa ra'a ittaqa billahi minha falyati taqwa. Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu kemudian melihat ada perkara yang lain yang lebih mendekatkan dia kepada Allah, ya, dia ingin mengerjakan sesuatu tapi ada perkara yang lebih mendekatkan dia kepada Allah untuk menjadi takwa, maka hendaklah dia mengutamakan takwa. Ada pekerjaan yang mendapatkan sesuatu, tetapi ada juga hal-hal yang mengajak dia, membawa dia kepada ketakwaan, dia pilih untuk bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang baik dalam hidupnya. Karena takwa itu adalah nilai yang paling tinggi, ya, puncak cita-cita kehidupan orang mukmin. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah? Kalau kita bertakwa pada Allah, insya Allah terhindar dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram, ya kan? Yang subhat saja kita hindari, apalagi yang haram. Hal-hal yang tidak jelas antara halal dan haramnya, itu subhat namanya. Ini boleh apa enggak, ya? Nah, kan gitu. Ini halal apa tidak, ragu kita, lebih baik ditinggalkan yang kita ragu itu. Nah, itu namanya yang subhat. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajalan Al-Bahili, kata Sudai bin Umamah Al-Hajili, sami'tu salam yakhtub fi hajatil wada'. Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah di waktu haji wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullah wa sallu khamsakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan kerjakanlah salat yang 5 waktu. Wasallu khamsakum. Khamsun itu 5, yang 5 waktu. Bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah salat yang 5 waktu. Wasumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, ikutilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga milik Tuhan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi takwalah kepada Allah, tunaikan salat 5 waktu, puasakan bulan Ramadan, tunaikan ibadah zakat, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kalian akan masuk ke dalam surga. Itulah bab yang terkait dengan masalah takwa. Sekali lagi saya ingatkan, takwa adalah puncak cita-cita kehidupan seorang muslim. Takwa akan menjadi pelindung antara diri kita dengan azab Allah. Kalau kita bertakwa, takwa itulah yang mendinding azab Allah dengan kita. Kalau kita bertakwa, tidak akan kena azab Allah.
Itulah takwa, cita-cita hidup seorang muslim. Kemudian bab yang berikutnya, kita tutup bab ini ya. Kalau ada pertanyaan sampai di situ. Jadi kita satu bab per satu bab kita bahas. Ya, bulan lalu kita membahas tentang muraqabah, ya, tentang pengawasan Allah. Kemudian sekarang kita bicara tentang takwa, puncak cita-cita kehidupan seorang muslim. Bagaimana kita supaya menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita disebut muslim. Setelah iman itu masuk ke dalam hati kita, kita disebut mukmin, ya. Setelah iman kita itu melahirkan amal, kita disebut muhsinin, ihsan, beramal saleh. Kemudian amal saleh kita itu baru akan diterima oleh Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, ya, mukhlisin. Karena amal saleh itu syaratnya 2 diterima oleh Allah. Pertama ikhlas, yang kedua amal itu sesuai sunnah, sesuai dengan contoh dari Nabi, baru amal kita diterima oleh Allah. Kita menjadi orang yang mukhlisin alakuddin. Setelah menjadi orang yang mukhlisin, baru bisa menjadi orang yang muttaqin. Di atasnya lagi, jadi di level 5 muttaqin. Jadi muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin. Jadi muttaqin itu level 5, ya, level 5. Ya, menjauhi larangannya. Salah satu definisinya, jadi masing-masing ulama memberikan definisi, ya. Ada yang mengatakan takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintah. Hampir sama sebetulnya. Lalu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, takwa itu adalah meninggalkan semua dosa-dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, meninggalkan semua perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Lalu Imam Malik mengatakan iman itu bukan hanya sekedar hiasan di bibir, tetapi iman itu apa yang terpatri di dalam hati, tersimpan di dalam hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan, kata Imam Malik. Karena dalam ayat dikatakan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Kami himpun mereka nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika itu manusia-manusia yang dihimpun oleh Allah dalam keadaan buta itu berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau himpun kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Bukankah kami waktu dunia dulu melek, melihat? Lalu dijawab lagi oleh Allah, kadzalika atatska ayatuna. Dulu waktu dunia kami turunkan ayat-ayat kami, fa nasita, engkau lupakan ayat-ayat kami itu.
Fakadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini kami lupakan, kami yang melupakan kalian. Di dunia kalian melupakan ayat-ayat kami, sekarang hari ini di akhirat kami melupakan kalian, kata Allah. Kami biarkan kalian dalam keadaan buta. Di dunia buta hati, ya kan? Di akhirat buta sebenarnya. Ya. Maksud dari pengertian pakaian takwa itu kan kalau libasut taqwa. Ya. Libasut taqwa itu artinya perisai hidup kita, pakaian hidup kita. Takwa itulah yang jadi pakaian kita. Bukan pakaian yang lekat di badan seperti ini, tapi pakaian hidup, ya. Artinya falsafah hidup kita itulah takwa kepada Allah. Wa libasut taqwa khairun, kan itu. Pakaian takwa itu adalah jauh lebih baik. Jadi orang yang bertakwa akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang mubazir, ya, apalagi yang dosa, ya, perbuatan yang sia-sia saja mereka akan terhindar. Itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau masyarakat kita kan masyarakat kita kan mereka yang mengkaji Quran atau Sunnah, bagaimana mereka bisa memahami takwa itu sebagai bisa mereka banyak kan kalau kita lihat kan di masyarakat mereka kalau ketika pengajian seperti kayak kajian kayak gitu mereka kan tidak mau karena mungkin nggak suka. Ya, ya sebetulnya kan begini, orang takut ngaji karena takut banyak salah, kan gitu. Kalau dikaji banyak yang salah yang dia lakukan, akhirnya tidak mau dia. Mestinya kan orang senang biar tahu kesalahannya sehingga ditinggalkan. Nah, tapi dia takut kalau mengaji nanti banyak yang terbongkar kesalahannya, gitu. Sebetulnya mengaji ini kan menyesuaikan hidup dengan nilai, kan itu. Mestinya kan kita yang menyesuaikan diri dengan aturan Allah, bukan aturan Allah yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Jadi kita yang harus tunduk, bukan aturan Allah yang harus tunduk pada kita. Nah, itu umumnya. Artinya kita kan banyak pengajian yang berbeda sampai ke masyarakat. Ya. Itu supaya sampai itu gimana caranya? Kalau melalui media sosial agak susah ya. Nggak semua orang bisa dengan yang kajian-kajian itu. Iya, iya. Kalau misalkan kita mungkin ngambil pengajian secara serius itu kan berapa besar. Iya. Ya kalau sekarang media kan banyak ya. Yang tidak mau datang ke masjid, ya bisa dia punya HP, ya kan? Pasti dia akan buka, ya kan? Walaupun sudah dibuka, dihapusnya. Tapi paling tidak dari 10, 1, 2 mungkin ada yang tinggal, gitu. Yang memang tidak boleh menyampaikan kebenaran, kan tidak boleh, kita tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa. Jadi harus dicari kiat-kiatnya lah, ya. Nah, mungkin dari keluarga dulu, kepada lingkungannya, ya betul. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kalau orang lain menyampaikan dia agak a priori. Tapi kalau keluarganya sendiri, entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, ya kan, nah, mungkin agak lebih legowo lah dia menerima. Ya, namun demikian, ya, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, insyaallah tidak akan ada yang menyesatkan. Ya, kalau Allah belum membukakan hatinya, kan, bagaimanapun Nabi berusaha untuk meyakinkan Abu Thalib saat menjelang meninggal, kan, tapi akhirnya tidak bisa. Bahkan Allah katakan, anta la tahdi man ahbabta, Anda tidak bisa menunjuki orang yang Anda cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah. Namun ikhtiar tetap harus ada.
kita berikhtiar. Ya mudah-mudahan Allah bukakan hatinya bersama dengan ikhtiar kita. Ya, kita tidak boleh juga putus asa, tidak boleh juga pasrah, ya sudahlah, mau masuk surga dia masuk surga, terserah dia. Tidak boleh juga kita begitu, tapi harus ada berikhtiar. Ikhtiar itu kan berpahala, ya. Ikhtiar kita bahagian dari jihad kita, insya Allah dapat pahala kita. Apalagi kalau yang ditunjuk itu dapat hidayah lagi dari Allah, kan gitu. Dalam hadis Nabi, ayah dia rajulan, Anda mampu kebetulan menunjuki satu orang saja, berubah orang itu karena kebetulan Anda menyampaikan diterima oleh dia, itu lebih baik dengan dibandingkan dunia dengan segala isinya, kata Nabi dalam hadisnya seperti itu. Jadi memang tugas kita adalah berbuat, ya kan, hasil serahkan kepada Allah, tidak boleh putus asa. Baik, kalau mungkin kita lanjutkan satu bab lagi. Bab berikut ini adalah soal yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Di dalam beragama atau dalam hal apa saja, ya, dalam hidup ini kita harus memiliki keyakinan. Berbuat, berdagang, bekerja harus yakin. Kalau nggak yakin, ya sia-sia pekerjaan kita, kan. Yakin kita, tapi yakin itu tidak selalu berhasil. Kadang-kadang tidak berhasil. Oleh sebab itu kalau sudah yakin, bertawakal kepada Allah. Karena yakin bisa berhasil, hasilnya serahkan kepada Allah. Jadi kita masih punya bemper, sudah bekerja keras, yakin, tapi ada bempernya. Kalau tidak berhasil, kita berserah diri kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah rem terakhir, ya kan? Rem terakhir supaya kita jangan terjerumus masuk jurang. Ya, sudah yakin tidak berhasil, kecewa. Sudah yakin gagal, putus asa. Sudah yakin 100%, tahu gagal, bunuh diri. Kan gitu. Yakin itu kan perhitungan kita, ya kan? Tapi mungkin Allah belum memberikan. Nah, disitulah masih ada satu rem lagi, yaitu tawakal. Hingga kalau terbentulnya tidak langsung terbentur ke tembok, masih ada bempernya lah gitu kan. Nah, itu namanya tawakal. Tapi tawakal itu setelah berbuat. Jangan belum berbuat sudah tawakal, kan? Itu nanti jadi kaum Jabariyah kita. Tawakal saja tapi tidak berbuat. Kalau kata Allah hidup, kata Allah mati. Nah, itu tidak boleh seperti itu, namanya Jabariyah kita. Nah, hendaknya kita tetap punya harapan besar, tapi harapan besar itu dilapisi dengan tawakal kepada Allah. Jadi kalaupun belum berhasil, kita berserah diri sama Allah. Mungkin Allah belum memberikannya pada saat ini, karena Allah mengabulkan permintaan kita. Ada kalanya setelah kita minta langsung dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya setelah kita minta beberapa lama kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya kita minta dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Permintaan kita itu dikumpulin oleh Allah, baru dibalasi nanti di akhirat. Ya Allah, kenapa sekarang Engkau baru beri, ya Allah? Aku kumpulkan permintaanmu, kata Allah. Pada saatnya nanti aku berikan, menjadi penolong kita nanti di akhirat. Tapi yang meminta, berdoa, memohon tidak boleh berhenti. Soal dikabulkan oleh Allah kapan, terserah kepada Allah. Itulah yang namanya tawakal. Ikhtiar tidak boleh berhenti, ya, tetap berikhtiar walaupun belum diperkabulkan oleh Allah. Kita berserah diri sama Allah. Begitu juga kalau kita bikin planning, perencanaan, ya, orang berdagang, bisnis, bikinlah planning, rencana kerja. Kalau tidak dilapisi dengan tawakal kepada Allah, gagal proyeknya, bisa bunuh diri dia. Gagal proyeknya, bisa gantung diri dia. Kalau tidak tawakal sama Allah. Oleh sebab itu, bismillah,
Setiap pekerjaan baik itu mulai dengan bismillah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berikhtiar, sudah berencana, sudah mengatur strategi, fatawakkal 'ala Allah. Akhir keberhasilan itu serahkan kepada Allah. Jangan dimutlakkan, wah ini pasti selesai dalam 3 bulan, untung sekian miliar, meleset ya kan. Nah, bisa berbahaya. Disitulah pentingnya tawakal. Jadi kata Allah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ketika kaum mukmin di dalam sebuah peperangan melihat banyak sekali musuh-musuh, ya, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang bersekutu, ya, berkoalisi untuk menghadapi kita, qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu. Inilah janji Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan pada Allah. Jadi ketika melihat, ya, musuh banyak sekali berkelompok-kelompok, ya, pada saat itulah dia kembali kepada Allah, berserah diri sama Allah. Apa namanya? Kalau sudah datang, pantang untuk menghindar. Tidak ada cerita mundur. Kalau sudah dimulai, bersekali layar terkembang, berpantang surut ke belakang. Tapi tentu kalimat itu keluar dengan bertawakal kepada Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang demikian itu tidaklah akan menambah kepada mereka kecuali menambah keimanan dan penyerahan diri kepada Allah. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'an wattaba'u ridwanallahu wallahu dzul fadlin azim. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kelompok manusia, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menumbuh keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pendamping, penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong, pelindung. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa yang mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi kembali lagi saya katakan, takwa itu adalah bersandar kepada Allah setelah persiapan-persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hasil akhir baru serahkan kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertakwalah kalian kepada sesuatu yang hidup, yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tidak menyandarkan hidupnya kepada makhluk kecuali pada Allah. Seorang istri meninggal suaminya, maka dia mengatakan, waduh, kepada siapa lagi saya berserah diri? Tempat berpijak yang telah patah, tempat bergantung yang telah putus, kan gitu. Tidak ada lagi tempat. Nah, itu tandanya lupa diri dia. Mestinya dia mengatakan,
ya manusia, suami, anak, istri boleh saja diambil oleh Allah, tapi Allah senantiasa hidup, tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak boleh hilang. Jangan sampai merasakan istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, merasakan hilang, tidak ada lagi lah tempat bergantung. Itu namanya putus asa, tidak bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Fa iza azamta, kalau Anda sudah bertekad, bercita-cita, berencana, maka hasilnya serahkan pada Allah. Ya, fatawakal ala Allah, bertawakallah pada Allah. Layar sudah dikembang, jaring sudah dilayangkan, kan gitu, positif akan dapat hasil, ternyata tidak, oleh sebab itu berserah dirilah pada Allah. Kalau tidak, menjadi putus asa, ya. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh, siapa yang berserah diri kepada Allah, cukuplah Allah akan memenuhi keperluannya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yang disebut dengan orang-orang beriman adalah apabila disebut orang asma Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, akan gemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan orang kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka berserah diri, bertawakal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya ma'ahu ar-ruhtu. Ini hadisnya panjang. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani, wan nabi laisa ma'ahu ahad, idza rufi'a li sawadun azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu walakin unzur inni al-ufuq fanazartu fa iza sawadun azimun faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa iza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab summa yaqbadu summa nahada fadakhala manziluhu fa khalasa an-nas fi ulaika allazina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab faqala ba'dhum fala'allahum allazina sahihu Rasulullah SAW wa qala ba'dhum falagalhum allazina wulidu fil islami falam yusriku billah wa zakaru asya fa kharaja alaihim rasulun. Kita baca terjemahannya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan kepadaku, kata Nabi, umat-umat terdahulu, aku melihat seorang Nabi bersama sekelompok pengikutnya yang kurang dari 10 orang. Jadi ada Nabi pengikutnya kurang dari 10 orang. Ada Nabi yang hanya disertai oleh 1 atau 2 orang pengikut saja. Ada pula Nabi yang tidak memiliki pengikut, ya. Tiba-tiba aku melihat sekelompok manusia dalam jumlah yang sangat besar. Tadinya aku mengira mereka itu adalah umatku, tapi ada yang mengatakan kepadaku mereka adalah umat Musa dan pengikutnya. Tapi lihatlah ke atas sana. Aku melihat ke arah
yang ditunjukkannya, tampaklah sekelompok manusia dalam jumlah besar. Suasana tadi menyuruhku untuk melihat ke arah lain, dan tampaklah sekelompok manusia lagi dalam jumlah yang besar. Lalu suasana itu kemudian suara itu berkata, itulah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap, ya, dan diazab. Jadi ada 70.000 orang umat Nabi Muhammad tanpa dihisap dan diazab. Setelah itu Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke rumahnya. Para sahabat sibuk membicarakan dan bertanya antara yang satu dengan yang lain tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap dan diazab. Ada yang berpendapat bahwa mungkin mereka adalah orang-orang yang tergolong generasi sahabat Rasulullah SAW, tapi ada juga yang berpendapat bahwa mungkin mereka adalah orang yang memeluk Islam sejak lahir dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Masih ada lagi pendapat-pendapat lain seputar masalah itu yang diungkapkan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan menemui mereka seraya berkata, apa yang sedang kalian bicarakan? Para sahabat memberitahukannya kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak ya, orang-orang yang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, tidak mengeluh, tidak bertawakal kepada Tuhan mereka. Tiba-tiba Uqasyah bin Mihsan berdiri seraya berkata kepada Rasulullah SAW, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka. Beliau menjawab, memang engkau termasuk dari mereka. Kemudian seseorang berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka. Lalu Nabi menjawab, Uqasyah telah mendahuluimu. Ya, ini ceritanya di dalam perjalanan Nabi dalam mimpi, di dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat hal-hal yang seperti ini. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, anna Rasulullah SAW kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyul qayyum allazi la yamut wal jin wal insu yamutuna, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda dalam doanya, ya Allah, hanya kepadamu aku menyerahkan diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku mengembalikan segala sesuatu, dan hanya dengan pertolonganmu aku berselisih dengan musuh. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Engkaulah yang maha hidup dan yang maha mengurus, yang tidak akan mati, sedangkan seluruh jin dan manusia akan mati. Muttafaqun alaih. Jadi inti doanya itu adalah tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu aidan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina ulqiya finnar, qala Muhammad hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa fi riwayatin lahu an Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi ketika dari Ibnu Abbas, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami,
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, ya, dan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika musuh-musuh berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu wahai Muhammad, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Lalu menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukhari meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ibrahim SAW saat dilemparkan ke dalam api adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Jadi intinya adalah bertawakal kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallam, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayri. Ada sejumlah orang akan masuk ke dalam surga yang memiliki hati yang sama dengan burung. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka maksudnya adalah mereka yang memiliki hati yang lembut, sama dengan hati burung, artinya memiliki hati yang lembut, bertawakal kepada Allah. Jadi intinya tawakal itu adalah kepasrahan total kepada Allah. Tapi tawakal itu setelah kita optimal berikhtiar, ya. Jadi kalau sudah di luar batas kemampuan kita, tidak bisa kita lagi menyelamatkan diri, maka serahkanlah urusan kepada Allah. Yang penting usaha optimal sudah dilakukan. Jadi di luar batas kemampuan kita itu serahkan kepada Allah. Sebagaimana saya katakan tadi, tawakal itu adalah penyelamat, ya. Tawakal itu adalah penyelamat, bumper penyelamat hidup kita dari hal-hal yang memungkinkan kita kecewa atau putus asa, sehingga kita bisa menjadi orang yang lupa kepada Allah. Dari Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru. Kalau kamu berserah diri, bertawakal kepada Allah dengan benar-benar bertawakal, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah seperti burung yang terbang dari sarangnya. Burung yang terbang dari sarangnya di pagi hari itu belum tahu di mana dia akan dapat makan, ya, di mana dia akan dapat rezeki. Terbang di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, petang hari, sore hari dia pulang pasti sudah dalam keadaan kenyang. Dia tidak tahu di mana rezekinya ada. Yang penting terbang, berusaha mencari rezeki. Nah, kalaulah manusia, kata Rasulullah SAW, bertawakal kepada Allah seperti burung itu menyerahkan dirinya pada Allah, maka pastilah dia terbang di pagi hari, dia keluar rumah di pagi hari, sore hari insya Allah ada rezekinya diberikan oleh Allah. Ya? Kalau pengangguran ya harus ada ikhtiar. Kalau menganggur tidak ada ikhtiar ya kan tawakal terus. Ya. Jadi pertama dia harus mengenal potensi dirinya, ya. Katakanlah dia punya potensi apa, ya. Jadi bekerjalah sesuai dengan potensi yang ada. Jangan pasrah. Tawakal berbeda dengan pasrah. Kalau pasrah itu ya sudahlah, rezeki Tuhan yang menentukan,
tapi tidak berbuat apa-apa. Nah itu nanti Jabariyah jadinya. Nah sudahlah, rezeki Tuhan yang menentukan. Kalau rezeki ada pasti akan datang. Kan gitu. Ada yang ngantar ke rumah ya. Nah, ada yang ngantar ke rumah tuh ya, ada juga seperti itu. Tapi ya, siapa orangnya kan begitu. Ya ada orang yang memang rezekinya diantar oleh orang ke rumah. Kenapa? Karena memang ilmunya mungkin ya. Dia memiliki ilmu yang selama ini ilmunya diajarkan kepada murid-muridnya, ya kan? Dengan sendirinya muridnya akan datang mengantarkan rezeki buat dia. Ini untuk tuan guru, ya, untuk syekh, ya, untuk habib, ya kan gitu. Nah, bukan dia tidak berikhtiar dia. Bahkan ikhtiarnya jauh-jauh hari sebelum rezekinya datang. Tapi kalau misalnya itu, kalau nggak salah sih, kalau buat maaf, misalnya kan ada jalan Quran, kan dijamin. Ya. Rezekinya kan oleh Allah. Ya. Itu takutnya nanti ada orang makan gitu. Ya kalau buat makanan sih. Allah kasih lagi nih. Kecuali mau apa deh. Iya. Jadi kan kalau guru kan filosofinya dia cuma buat makan. Iya, iya. Makan pagi, pulang sore kenyang. Iya, betul. Dia bawa makan buat makan. Iya, iya, betul. Nah mungkin kalau dikaitkan dengan manusia karena ya kalau apa ya? Burung itu tetap berikhtiar ya, nggak diam aja di sarang kan. Terbang itu ikhtiar ya. Iya, cari makan ya. Jadi manusia pun ya sebenarnya Harus berikhtiar. Iya. dia bisa cari. Jadi iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kalau udah selesai sholat subuh umpamanya kan, udah bertebaran dah. Carilah wastaghi min fadlillah. Carilah karunia dari Allah. Ya memang dia diminta untuk berikhtiar kita. Enggak duduk-duduk aja di rumah. Kan ini. Ya pokoknya kalau nggak kerja ya usaha Ya, betul. Ya. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar. Ya, tawakal itu setelah ikhtiar. Jadi jangan belum apa-apa sudah tawakal. Belum berbuat apa-apa sudah tawakal saya. Itu yang disebut dengan Jabariyah. Nah, jangan juga salah kita memahami pengertian tawakal itu. Ya. Bahwa rezeki dijamin oleh Allah, ya, dijamin oleh Allah rezeki. Tapi kan mencarinya itu di mana jaminan Allah itu kan harus dicari. Tidak mungkin dia datang begitu saja. Ada ikhtiar. Iya. Sesuai dengan usaha dia. Ya, itu. Tidak berusaha ya kan? Iya, bisa tidak makan. Bisa nggak makan berhari-hari. Ya. Jadi kita juga jangan kaku memahami, ya. Dan kaku kita memahaminya. Kemudian hadis dari Imarah Al-Barra bin Azib. Qala sallam ya fulan iza awaita ila firasika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa wafattu amri ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi unzilat wa bi yamini wa bi nabiyyika allazi ursilat wa innaka idza muttu min lailatika muttu alal fitrah wa in asbahta asabta khairan muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi, hadis dari Umarah bin Barra bin Azib, wahai fulan, apabila engkau mulai berbaring di tempat tidurmu, maka katakanlah ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, dan aku sandarkan diriku kepadamu.
karena mengharap pahala darimu dan takut akan azabmu. Tidak ada yang dapat menjadi tumpuan untuk menyandarkan diri dan menjadi sumber keselamatan kecuali hanya dari Engkau ya Allah, dan hanya kepada Engkau. Aku beriman dengan kitabmu Al-Quran yang telah Engkau turunkan, dan beriman dengan nabimu yang telah Engkau utus. Seandainya Engkau mau engkau mati malam itu, kata Nabi, maka yang telah Engkau utus matimu dalam keadaan fitrah. Jika engkau bangun pada keesokan harinya, engkau telah mendapatkan kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada Allah di waktu kita mau tidur, ya, kalau yang singkatnya doa kita baca Bismikallahumma ahya wa amutu. Ya, aku dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kalau sekiranya paginya tidak bangun lagi kan gitu, berarti dia mati, tapi matinya sudah dengan nama Allah. Oleh sebab itulah, karena ketika izin Allah pagi harinya kita dibangunkan lagi, kita baca doa alhamdulillahillazi ya ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali ba'da ma amatana, setelah aku mati. Jadi tidur itu sudah mati gitu, ya kan, sudah sama dengan mati. Maka kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan kepada Engkau lah kami kembali. Jadi dibangunkan kembali sesudah tidur itu sebetulnya setelah kita mati. Karena ketika kita tidur pasti semuanya tidak ada lagi yang sadar. Kuping tidak mendengar, mata tidak melihat, ya kan, otak tidak lagi berpikir, hanya jantung saja yang masih begini. Kalau yang satu itu berhenti kan, habislah kita kan. Itu menunjukkan bahwa detak-detik jantung kita itu di luar komando otak, ya, di luar kemauan kita. Jantung kita seperti ini, orangnya sudah tidak berfungsi lagi, tapi jantungnya masih berfungsi. Di situ saja kita sudah menyadari sebetulnya, ya, kalaulah bukan kena kehendak Allah sudah nggak ada kita. Tapi kena kehendak Allah masih berdenyut deh, masih memompakan oksigen darah dan oksigen ke sekujur tubuh kita. Itu sudah di luar kendali kita. Di situ saja sebetulnya sudah pelajaran sangat berharga bagi kita. Oleh sebab itu, iza ataita madji'aka, ketika Anda mendatangi tempat tidur Anda, sebaiknya Anda berwuduk. Jadi berwuduk sebelum tidur itu bagus. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwuduklah engkau seperti wuduk engkau akan salat. Sumat taji' ala sifakil aiman, oleh sebab itu ketika tidur miringlah ke kanan. Jadi kan jantung kita kan sebelah kiri. Kalau kita miring ke kanan, pernapasan kita lancar. Kalau kita miring ke kiri, jantung kita tertekan. Jadi ya, Nabi mengajarkan kalau tidur tuh miringlah ke kanan, supaya jantungnya bebas bergerak kan. Kembali sini kan bebas bergerak. Tapi kalau sini ketekan dia, tekan dia. Jadi memang kalau kita lihat di sini, bimbingan agama itu sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kesehatan manusia, keselamatan manusia. Jadi agama yang sesuai dengan fitrah manusia adalah agama Islam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah, hadapkanlah dirimu ke dalam agama Allah yang hanif ini, fitratallah, itu adalah fitrah dari Allah. Allati fataran nas 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan penggantian dari fitrah Allah itu
Zalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Itulah agama Allah yang lurus, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini berbahagialah kita sebetulnya, karena kita sudah dilahirkan dalam keadaan yang sesuai dengan fitrah kita, Islam agama. Hadis dari Ummu Salamah, karena Nabi SAW iza kharaja min baitihi, adalah Nabi SAW kalau keluar dari rumahnya dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzala au uzlima au uzlam au ajhal am yujhal alayya. Ya, kalimat pendeknya adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, billahil aliyil wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau disambung boleh sambungnya yang panjang. Allah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bika an adilla au udall au azilla au uzalla. Itu tambahannya. Jadi ujungnya adalah doa itu merupakan pasrah kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Bismillahi, kalau kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal kalimat itu la haula wala quwata illa billah, billahil azim. Kalau kita mau tidur, ya, Bismikallahumma ahya wa amut, itu adalah menyerahkan diri kita, hidup atau mati kita ketika kita sudah tidur. Begitu kita keluar rumah, bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan kita keluar rumah, intinya adalah bertawakal kepada Allah. Jadi dari sini, ya, kita memiliki alat pengaman, ya, di dalam hidup kita ini. Ketika tidur, alat pengamannya ini. Ketika kita jalan, alat pengamannya ini. Kita bekerja mencari rezeki, alat pengamannya ini. Ujungnya adalah berserah diri kepada Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man qala yakni iza kharaja min baitihi, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wufita wa tanahha anhu syaitan. Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya mengucapkan dengan nama Allah, bertawakal kepada Allah, tidak ada daya upaya la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk Allah, telah dapat pembelaan dari Allah, telah dapat pelindungan dari Allah, engkau telah mendapatkan petunjuk, pembelaan dan pelindungan, dan setan pun menghindar darinya, kata Nabi dalam sebuah hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, dan ulama hadis lainnya. Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan, setan berbicara kepada setan lainnya, bagaimana mungkin engkau dapat menggoda orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan pembelaan dan pelindungan. Akhirnya setan sama setan pun saling memberitahu, tidak mungkin kamu bisa menyesatkannya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdin nabi wa kana ahaduhuma ya'ti nabi wal akhar yahtarif, fasakal muhtarif akhahu lin nabi faqala la'allaka turzaku bihi. Ada dua orang yang bersaudara yang hidup pada masa Nabi. Seorang diantaranya menghabiskan waktunya untuk menemui Nabi, sedangkan yang lain memiliki pekerjaan. Orang yang memiliki pekerja dan mengeluhkan kondisi saudaranya kepada Nabi, maka Nabi berkata,
semoga engkau mendapatkan rezeki karena keadaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi ada dua orang yang mengeluhkan, salah satu di antaranya mengeluhkan saudaranya, yang satu bekerja, yang satu pergi pada Nabi. Lalu yang bekerja ini mengeluhkan kepada Nabi tentang saudaranya. Kata Nabi, mudah-mudahan engkau mendapatkan rezeki ya dari saudaramu yang datang kepada Nabi itu. Nah, inilah kajian kita pada sore hari ini. Pertama soal takwa, yang kedua soal tawakal. Ya, pertama soal takwa, yang kedua soal tawakal. Pada bulan depan kita masuk nanti soal istiqamah. Soal istiqamah. Jadi ini judul-judul mendasar ya yang harus kita miliki. Soal takwa, soal tawakal, kemudian soal istiqamah. Sebelumnya soal muraqabatullah ya, soal muraqabatullah. Sebelumnya lagi pernah kita bicara soal sidik amanah, jujur dan amanah. Jadi ini lebih pada hadis yang terkait dengan akhlak ya, akhlak sekaligus di dalamnya ada akidah ya, akhlak dan sekaligus di dalamnya ada masalah-masalah akidah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadi orang yang tidak mudah lupa. Tadi katakan dosa yang kita lakukan itu menjadikan ilmu itu mudah lupa. Dulu Imam Syafi'i itu mengadu pada gurunya bernama Ibnu Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'a su'a hifzi. Aku mengadu pada guruku, kata Imam Syafi'i, buruknya hafalanku, mudah lupa. Fa'arsadani bitarkil ma'asi. Lalu guruku Ibnu Waqi' mengatakan padaku, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Fa innal ilma nurun. Ilmu itu seperti cahaya, kata Ibnu Waqi'. Nurullah la yahdil li'asi. Cahaya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang masih saja berbuat maksiat. Nah, jadi kalau kita belajar tapi maksiat tidak ditinggal kan itu, jadi ilmu itu tidak berbekas dia. Masuk keluar keping kanan, keluar keping kiri. Jadi hati yang bersih, jiwa yang bersih ya, diri yang bersih, itulah ilmu baru bisa melekat, tersimpan dengan baik di dalam memori kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.